Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ringmas Blogger. Nah, pada video kali ini saya akan membuat bukan tentang tutorial tapi lebih kepada curhat. Karena ada beberapa teman-teman kita yang setelah menonton video saya yang ini yang berjudul ide bisnis buat yang terkena PHK, ada seseorang yang DM saya lewat Facebook, ada juga yang lewat channel saya ini Mas Blogger, ada juga yang lewat Instagram. Oke, kalau gitu kita mulai saja. Sebelumnya, jika teman-teman masih baru dan baru pertama kali berkunjung ke channel saya, yaitu channel Mas Blogger, silahkan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya, jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Blogger. Nah, pada video ini saya akan membuat tutorial yaitu 8 alasan banyak sarjana yang menganggur di Indonesia, teman. Saya buat tutorial ini karena banyak teman-teman yang minta, yang DM saya itu, Mas tolong ajarin saya dong bagaimana kerja online, Mas tolong ajari saya gimana sih cara mendesain kayak, karena saya juga membuat tutorial tentang Microstock ataupun yang lain, Mas bagaimana sih cara membuat YouTube. Nah, sebenarnya teman-teman, semua jawaban teman-teman tuh ada semua di YouTube, teman-teman tuh tinggal buka YouTube dan ketikkan aja di sini, teman-teman, mulai dari cara membuat YouTube, cara mengupload video di YouTube, cara mengedit video di YouTube. Untuk YouTube itu ada semua lengkap, teman. Asalkan teman-teman itu kreatif sedikit, ya istilahnya hanya menunggu saja, nggak mengejar, maksudnya mencari informasi secara lebih lengkap, ya teman-teman tuh bakal ketinggalan dengan orang-orang yang lain yang sudah lebih duluan, teman-teman. Saran saya buat teman-teman yang memang butuh mentor kayak belajar online, itu memang saya sudah menyediakan, teman-teman, tapi ini grupnya ini hanya khusus untuk yang mampu aja. Saya nggak menyarankan buat teman-teman yang misalnya pengen belajar tapi untuk administrasi aja tidak ada, lebih baik uangnya teman-teman gunakan untuk biaya hidup aja, teman. Nah, kembali lagi ke temanya. Jadi saya membuat tutorial ini buat teman-teman yang setidaknya setelah menonton video ini teman-teman itu bisa mendapat pencerahan kenapa sih mereka susah mendapat pekerjaan, atau sampai saat ini tuh masih belum juga dipanggil kerjaan, padahal mereka sudah melamar pekerjaan itu sudah banyak sekali, teman. Ini saya rangkum dari Quora, teman. Jadi kalau teman-teman ke Quora, tulis saja saya menggunakan keyword ini. Ternyata ada banyak sekali yang bertanya di Quora, teman. Nah, lihat saja ini sampai ke bawah ini yang isinya kira-kira ya tentang topiknya itu sarjana yang menganggur, teman. Nah, kemudian ada juga ini penyebab, ada beberapa yang saya buka, nanti teman-teman bisa cari sendiri. Nah, ini dari sini semua ini saya rangkum, teman, mereka menganggur. Yang pertama itu adalah satu, terlalu berekspektasi tinggi dengan IPK yang ia dapatkan. Jadi maksud saya seperti ini. Nah, banyak yang di dunia kerja itu tidak bergantung pada nilai IPK, teman-teman. Karena itu saya rasakan sendiri ketika dulu saya pernah, waktu saya habis lulus S1, terus IPK saya lumayan tinggi, 3. Ternyata setelah saya melamar pekerjaan, saya cukup yakin dan ekspektasi saya cukup tinggi dengan IPK saya tersebut, dan saya lulusan Universitas Negeri yang ada di Jogja waktu itu. Nah, ya. Kemudian setelah saya mengikuti prosesnya dan sampai ke pengumumannya, ternyata yang diambil itu kebetulan adalah teman satu alumni saya, teman, itu satu fakultas saya. Jadi saya tahu, saya tanyain berapa sih IPK kamu sampai bisa diterima. Ternyata IPK-nya nggak terlalu besar dibanding saya, teman. Dia cuma IPK paling 2,4. Saya pada waktu itu IPK-nya 3. Nah, saya tanya, kok bisa kamu lulus? Saya enggak, bilang. Ternyata setelah saya pelajari, ada tekniknya, teman-teman. Kita itu kalau misalnya berbicara atau berkomunikasi lah, istilahnya teknik komunikasi dengan per interview. Nah, interview ini tentu saja atau dibilang bagian HRD. HRD ini orang-orang yang dipercayain atau salah satu bidang di perusahaan yang tugasnya itu salah satunya yang merekrut, karena saking banyaknya kita tadi, sarjana tadi atau orang-orang yang akan melamar. Jadi pihak HRD ini kesulitan mencari orang yang tepat untuk mengisi posisi karyawan yang ada di perusahaan yang dia miliki, cocok dengan mereka atau dengan yang tidak. Nah, dari situ saya mendapat istilahnya itu insight lah, ternyata tuh IPK itu tidak terlalu berpengaruh, teman. Ya, teman-teman itu diterima di suatu perusahaan atau di suatu tempat kerja yang lain. Tapi kalau teman-teman mau pakai IPK itu bisa saja, kayak misalnya mau ikut misalnya tes CPNS. Tes CPNS kan memang kan bergantung pada nilai IPK ya, teman. Tapi kalau di perusahaan asing gitu
ataupun di perusahaan dalam negeri, mereka tidak melihat dari IPK, tapi lebih kepada pengalaman, teman-teman. Kemudian yang kedua, itu kurang kreatif. Maksud saya seperti ini, teman. Sebenarnya di dunia era sekarang yang sudah era digital, teman-teman itu kan bisa saja tuh berjualan itu kreatif, karena banyak saya lihat di sekarang ini banyak yang berpikir kalau ingin berjualan itu harus sewa toko dulu, kemudian beli barang dulu, kemudian promosi lewat iklan misalnya di koran. Kalau yang tahap-tahapan seperti ini, teman, itu tuh sudah konvensional, sudah lama orang-orang tinggalkan, karena ya tadi biaya kosnya sangat tinggi, belum lagi ya nyewa karyawan, nyewa membeli barang, kemudian ya sewa tempat, itu kan butuh biaya yang besar, teman. Nah, kalau zaman sekarang ini, kalau misalnya teman-teman memang serius ingin terjun di dunia kayak berjualan, itu teman-teman bisa coba yang namanya dropship. Dropshipping itu adalah, kemudian yang ketiga gaptek. Nah, ini juga, teman, ini juga banyak alasan yang menganggur. Jadi di masa yang sudah era digital ini masih ada aja orang itu yang melamar itu menggunakan ijazah. Memang tidak salah melamar pekerjaan dengan menggunakan ijazah, tapi di saat ini saya juga mengalami perubahan yang cukup signifikan jika banyak orang-orang yang sudah menggunakan portofolio. Kemudian jadi ada beberapa job yang saya cek itu kayak di grup Facebook, mereka tidak mengisyaratkan yang namanya ijazah, teman, tapi mereka lebih mengisyaratkan coba tampilkan macam-macam portofolio. Misalnya kalau teman-teman ingin bergerak di bidang desain nih, contoh gimana sih hasil desain mereka, bukan dari ijazah mereka, teman. Nah, jadi ketika orang-orang yang bisa mendesain ini bisa memperlihatkan hasil desainnya, punya agensi ataupun yang perusahaan yang membutuhkan jasa desainer, itu bisa memilih mana yang cocok untuk pekerjaan mereka. Jadi mereka tidak memilih berdasarkan kita mengirimkan lamaran, tapi juga lebih pada hasil yang mereka bisa tunjukkan yang pernah mereka lakukan. Nah, seperti itu, teman. Ada juga yang sekarang ini juga sistem wawancaranya itu nggak mesti harus kita datang ke kantor. Kadang-kadang juga ada juga kalau misalnya kayak di Avok itu dia sistemnya wawancara lewat Skype. Jadi teman juga harus tahu tuh gimana cara berbahasa Inggris yang baik dan benar. Kalau teman-teman gaptek nggak tahu apa namanya misalnya Zoom, nggak tahu yang namanya Skype, ya teman-teman bakal ketinggalan dengan orang-orang dari negara lain, teman. Sudah melek teknologi istilahnya. Kemudian keempat, malas. Nah, kalau yang ini saya nggak bisa ngomong lagi, teman. Malas itu seperti ini maksudnya. Teman-teman tuh harus lebih rajin dibandingkan karyawan lain, sehingga perusahaan tuh bisa menilai teman-teman itu adalah aset yang berharga buat perusahaan, teman-teman. Kemudian yang kelima, nah ini gajinya kecil. Ini juga menjadi pemicu. Tadi salah satunya banyak alasan sarjana yang menganggur di Indonesia. Gara-gara alasan ini, teman-teman tuh lebih rela menganggur daripada bekerja di perusahaan. Ya memang nggak salah sih, itu pilihan masing-masing. Tapi sebenarnya kalau misalnya teman-teman sudah diinterview dan diterima, ternyata gajinya kecil, dan teman-teman tidak mengambil ya, tapi lebih memilih panggilan kerja dari misalnya perusahaan lain, ya teman-teman itu sebenarnya sudah melepaskan suatu peluang. Siapa tahu dari perusahaan yang teman-teman belum tolak itu, teman-teman bisa mendapatkan banyak pengalaman, relasi, ataupun yang lainnya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya sudah mendapatkan pekerjaan dan gajinya kecil, anggap aja teman-teman itu bekerja itu pertama itu ya mencari pengalaman, teman. Kalau masih baru ya, teman. Kemudian yang keenam, ini lokasinya terlalu jauh. Ini juga, teman, memang buat baru fresh graduate, tahu-tahu karena gara-gara tempatkannya terlalu jauh, teman-teman tolak. Kalau teman-teman seperti itu, jangan lagi, teman, kayak gitu. Bisa sadar kalau kita tuh masih baru di perusahaan ataupun di tempat kita kerja yang sekarang. Jadi jalani saja dulu, teman-teman. Kemudian juga, ini, teman, tidak menguasai cara berkomunikasi yang baik dan benar. Contohnya itu saya ambil dari Quora. Jadi dia ini sebagai hire. Saya ada mewawancara beberapa aplikan yang lain untuk posisi ini. Jadi saya tidak bisa menawarkan kelebihan apa. Saya tidak akan kabur ngumpet di pojok, tiba-tiba tidak masuk kerja lalu izin sakit.
Kecuali kalau benar-benar darurat saya kecelakaan. Kalau saya perlu izin untuk tidak masuk kerja, saya akan ajukan 3 hari sebelumnya. Tidak akan mendadak. Saya tidak akan kutu loncat. Hanya ada 2 cara untuk saya bisa keluar dari perusahaan ini. Bapak pecat saya atau Tuhan panggil saya pulang. Jawaban yang mau dari seorang calon office boy. Teman-teman itu ya tadi harus menguasai cara berkomunikasi yang baik dan benar. Nomor 8 itu tidak mau berwirausaha atau mindsetnya itu hanya pencari kerja atau job seeker. Kalau saya dulu memang pernah membuat usaha, jadi saya tahu kayak tadi sewa tempat, kemudian sewa membeli barang untuk logistiknya, misalnya alat tulis kertas, kemudian juga membayar listrik, kemudian membayar karyawan. Itu tuh harus mulai terkonsep dari sejak awal sebelum teman-teman itu membuat usaha, teman. Atau bisa juga teman-teman tuh mulai dari nol, kemudian uangnya itu diputar lagi untuk teman-teman tuh bisa juga berangsur-angsur. Misalnya membeli barang tersebut, jadi kalau misalnya ada profit, untungannya diputar balikan lagi, masukkan lagi usaha. Misalnya kalau komputernya masih 1, beli 2, misalnya printernya masih 1, ya beli lagi printer yang baru. Nah seperti itu teman. Nah makanya karena saya tidak ingin diribatkan perihal seperti itu, makanya saya sekarang lebih suka terjun ke dunia digital teman. Kenapa? Ya di digital itu enaknya kita tuh tidak harus secara fisik nunggu 24 jam teman di toko teman. Nah, itu pertama. Yang kedua, biayanya minim teman. Biaya minim ini ya kita tadi tidak harus sewa karyawan, kemudian kita tidak harus juga sewa tempat. Ya, sewa tempat ini ya kalau untuk membuat situs saya pasti wajib ya teman-teman wajib punya hosting sama domain. Tapi ya harganya pun tidak semahal misalnya kalau kita harus sewa tempat, misalnya mau jualan di mall, kira-kira tanyakanlah berapa sewa tempat di mall itu setahun. Karena saya sudah mengalaminya itu, saya membuka usaha dulu mulai ketika saya lulus 2007, 2008 saya buka usaha sampai 2011, jadi kira-kira 5 tahun. Nah mungkin di sana karena saya jenuh teman. Jenuh itu ya salah saya juga sendiri, saya tidak menciptakan sistem karena saya menganggap semua pekerjaan itu saya handle sendiri. Jadi saya membuat usaha, kemudian saya juga yang jaganya, saya juga sewa karyawannya, kemudian saya juga ya dan lain-lain sebagainya lah. Saya tuh menganggap diri saya tuh sebagai sistem. Jadi ketika saya sakit ya saya tidak ada penghasilan teman. Karena saya merasakan banyak sekali manfaat yang saya dapatkan setelah saya berwirausaha. Seperti kalau dulu saya kurang sabar, saya jadi orang yang sabar. Karena ya kalau kita berhadapan dengan yang namanya pembeli, mereka banyak tanya tapi kadang-kadang tidak beli. Ya itu mungkin bisa menjadikan kita tuh menjadi pribadi yang lebih baik teman. Makanya kita harus bersabar. Yang kedua kita juga harus ramah dan mudah tersenyum teman. Ya kan pastilah kalau pembeli itu suka ya kalau mereka tuh dilayani dengan baik dan mendapatkan servis yang memuaskan. Ya kalau teman-teman mereka baru berkunjung sekali, teman-teman kemudian sudah kesal, kemudian tidak ramah atau tidak senyum, ya mereka akan berpikir 2 kali untuk datang lagi ke tempat teman. Ya itu yang saya dapatkan teman, yang dari berwirausaha itu, namanya usaha itu kan pengennya jangka panjang teman. Ya kita juga harus membuat suatu sistem gimana kalau kita tidak ada di situ, usaha tetap ada jalan. Nah itulah yang kenapa banyak usaha-usaha kayak franchise seperti KFC, dia punya cabang di mana-mana kan teman. Kita tidak tahu siapa pemiliknya. Ya silakan teman-teman coba nanti, kalau misalnya tidak setuju dengan saya dengan aspek yang sudah saya jelaskan sini, teman-teman bisa cari buku atau nonton di YouTube. Atau teman-teman juga kalau ingin mendapatkan sedikit insight, teman-teman bisa mengetik peluang usaha PHK, jadi bisa nonton video saya yang ini teman, ide bisnis buat yang terkenal PHK. Ataupun bisa juga nonton video-video dari YouTuber yang lain. Nah ini dia. Dia di PHK malah dia jadi sukses sebagai wira swasta teman, main 4 jam omset 9.000. Kemudian ini dari setelah PHK dia dapat 34 juta sebulan. Kemudian jadi kalau teman-teman itu kena PHK, siapa tahu itu tanda kalau teman-teman itu tidak cocok di sana. Menurut saya ini saja dulu yang bisa saya berikan. Semoga yang saya berikan ini paling tidak bisa sedikit memberi gambaran dan bisa membuka pikiran teman-teman dan bisa membantu teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan yang teman-teman impikan. Oke, kalau gitu, kalau misalnya ada pertanyaan nanti berkomentar aja di kolom bawah. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.